yang pernah menaklukkan dunia. Kenapa batu ini bisa menaklukkan dunia? Keluarga dari batu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube Radio Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tim YouTube Radio Bandung kali ini mendatangi salah satu sepuh yang ada di Bandung. Sudah ada di samping saya. Beliau ini namanya Abah Erwin. Harley de la Vega. Wih, Abah Erwin Harley de la Vega. Ya. Beliau ini bisa dikatakan ahli batu. Pemirsa. Orang mengatakannya demikian. Beliau ini sudah keliling Nusantara. Beliau ini dinas di mana, Bah? Geologi. Dinas di geologi. Badan Geologi, Departemennya Pertambangan dan Energi. ESDM. Tambangan dan Energi ya? Iya, ESDM. Kenapa di depan kami ada batu-batu? Pemirsa? Karena episode kali ini kami akan membahas batu-batu yang pernah digunakan oleh raja-raja terdahulu yang pernah mengalahkan dunia. Ya, menaklukkan dunia. Menaklukkan dunia. Seperti apa pandangan dari Abah Erwin tentang batu-batu tersebut? Mari kita simak kisahnya. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Bagaimana, Bah, ceritanya tentang batu yang pernah digunakan oleh raja yang katanya pernah menaklukkan dunia itu, Bah? Ya, jadi gini. Konon ini cerita dari pertama Nabi kita, Nabi Sulaiman, ya. Namanya batunya itu Sulaiman bin Daud. Nah, Batu Sulaiman bin Daud. Nah, ternyata setelah kita teliti, batu ini emang luar biasa. Kalau orang Indonesia, Akik Sulaiman. Ya kita kalau normalnya ya, normal secara logika kita. Nabi Sulaiman itu seorang nabi dan raja yang nabi terkaya, raja terkaya di dunia. Dan bisa menaklukkan bangsa jin, manusia, dan binatang. Nah itu. Ternyata kalau saya teliti bahwa batu yang tertinggi adalah diamond. Kenapa? Intan lah. Kalau di Indonesia dibilangnya intan. Tapi kalau di dunia namanya diamond. Itu karena memang kandungannya juga luar biasa. Dia itu mempunyai kekerasan yang paling tinggi. Dia 10. Nah, sedangkan yang disebut Sulaiman bin Daud ini mempunyai dia kandungan, ada boronnya, boron, karbon, aluminium, ya. Itulah. Dia mempunyai unsur-unsur tertinggi, ya. Boron itu di atas karbon, dia sampai 10 lebih skala Mohsnya ya, secara skala Mohsnya. Itu makanya sangat luar biasa. Kalau orang Indonesia disebut Akik Sulaiman, masa logika kita kan yang namanya raja terkaya ya, nabi terkaya, masa pakaiannya Akik, kan itu tidak masuk akal. Tapi kalau yang namanya intan, diamond, jelas di Al-Quran diterangkan ya, bahwa di surga itu adalah kuhamparkan intan permata, itu di surga. Jadi batu-batu surga lah. Tidak, ya, itu logika kita ya. Nah, seperti di Kristen, di surga ya ada keterangannya. Di Buddha juga ada keterangannya yang disebut batu kahyangan ya. Di Hindu. Jadi untuk kebenarannya itu udah jelas ya. Bahwa permata ini batu-batu surga. Dan diakui dari nenek moyang kita. Itu. Jadi jelas lah. Kalau yang disebut Akik Sulaiman, kita agak ragu lah. Kalau misalnya dari permata jelas. Ratu Bilqis saja berjalan di atas berlian-berlian ya. Ratu Bilqis ya. Waktu diundang sama Nabi Sulaiman. Nah batunya pun ada kan gitu ya.
Itu pembuktian yang jelas kan gitu ya. Kita logika kita main gitu. Kalau misalnya disebut Akik Sulaiman ya kita logika kita nggak masuk. Iya. Masa raja terkaya di dunia dan penakluk ya pepakainya Akik. Wah itu tidak masuk akal. Dan itu lagi kalau yang namanya kita harus ngerti terbentuknya diamond ini ya istilahnya intan ini dari perut-perut bumi ya yang bisa menahan inti-inti bumi ya yang begitu panas ya. Begitu panas luar biasa bisa tertahan ya itulah bisa dibuktikan. Jadi terbuktinya bahwa dia bisa menahan bumi itu dikeluarkan lewat pembuktiannya itu lewat yang namanya silinder Kimberlite ya dari celah-celah bumi di mana pembentukan daripada permata itu adalah dari gerakan geser atau tektonik yang mengakibatkan ya dari disebut silinder Kimberlite ya. Nah, jadi untuk ya mungkin sang pencipta ya maha ya untuk dipergunakan dan diilmukan manusia ya, dimanfaatkan manusia. Nah, itu ya dikeluarkannya sebagian ya daripada penahan-penahan. Makanya kenapa manusia harus memakai yaitu otak kita harus main ya. Semua namanya ini manusia kan harus tahu asal kita. Asal malaikat diciptakan dari cahaya. Asal manusia diciptakan dari tanah. Asalnya jin atau setan kan gitu ya. Kalau setan itu kan sifat ya. Jin itu diciptakan dari api. Nah, itu jadi kita harus ngerti. Sedangkan di permata ini sendiri ya terbentuklah cahaya-cahaya. Jadi kalau misalnya kita logikanya bahwa ini ada penunggunya, jelaslah. Karena malaikat itu terbentuk dari cahaya. Dan penghuni surga rata-rata malaikat. Oh, kalau jin tidak diizinkan kan gitu ya. Nah, kecuali mungkin yang emang dikehendaki sang pencipta ya. Atau emang ada jin Islam. Atau yang emang ya itu mau urusanlah sang pencipta. Kita membahas tentang batu-batu yang pernah menaklukkan dunia kan gitu ya. Pernah dipakai Nabi Sulaiman bin Daud. Nah, kita buktinya apa? Sejarah mencatat ya. Nabi Sulaiman waktu ke air karena batu ini dimuliakan, dia tidak berani pakai. Untuk ke air aja tidak berani pakai ya. Nah, sehingga dititipnya di pembantunya. Nabi Sulaiman masuk, datanglah jin membentuk Nabi Sulaiman ya. Membentuk Nabi Sulaiman sehingga diambilnya si cincinnya itu. Itu pun jin pun takut karena semua bangsanya dia kabur semuanya. Sehingga jadi ketakutan sendiri. Kenapa dia pakai cincin ini semua takut. Akhirnya dibuang ke lautan. Dan dimakan sama ikan salmon. Nah, Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi, mengambil cincin itu sudah tidak ada. Saya katanya Sulaiman bin Daud, oh bukan, Sulaiman bin Daud itu pakai cincin katanya. Sehingga hilang kekuasaannya. Jadi kalau Allah berkehendak ya, batu yang tidak bisa apa-apa, itu bisa luar biasa. Sehingga Nabi Sulaiman pun tidak ada yang mengakui. Saya Sulaiman bin Daud. Oh, tidak, Sulaiman bin Daud itu pakai cincin. Sehingga dia taubat. Bahwa Allah itu kalau udah berkehendak untuk menurunkan orang misalnya dari jabatan, dari apa. Mudah sekali kan gitu ya. Hanya sebatas cincinnya aja hilang kekuasaan rajanya kan gitu ya. Sehingga dia tobat, dia jadi nelayan, itu sejarah ya. Nelayan, nah pas udah dia tobat selama 500 tahun katanya ya. Nah, dia pas mau bakar ikan salmon itu, dibukanya ada cincinnya. Nah, begitu dipakai lagi, kembali dia berkuasa. Nah, itulah salah satunya. Nah, bukti jelas lagi ya kayak diamond kan gitu ya. Ada yang namanya the hope ya. The hope itu batu impian. Nah, itu pun terjadinya dengan curang ya.
Sejarah mencatat bahwa ada orang miskin datang ke putri. Dia membawa namanya blue diamond ya. Putri itu tahu itu barang mahal. Si orang miskin itu hanya dikasih makan aja. Di bawah batunya hanya dikasih makan. Tapi begitu dia pakai, mati. Ya, karena belinya dengan curang. Itulah hebatnya yang namanya batu surga ya. Itu mencatat ya. Terus dibeli lagi sama orang, dipakai lagi, mati. Sampai 4. Itu sekarang nggak ada yang namanya The Hope itu nggak ada yang berani pakai ya. Disimpannya di Museum Washington DC. Ya, itu bahwa real bukan bangsa kita. Itu kenyataan yang dilihatkan ya sama sang pencipta bahwa batu itu juga kalau udah yang dimuliakan ya ada manusia yang dimuliakan nabi ya. Dilebihkan kan gitu ya. Batu juga ada yang dimuliakan ya permata namanya intan ya. Ruby, sapir, kayak jamrud. Pokoknya itu yang namanya golongan permata ya. Intan permata kan. Kuhamparkan intan permata. Di surga itu dihamparkan. Itu ya. Jadi enggak ada kuhamparkan batu akik. Waduh, celaka. Itulah ya. Jadi jelas energi dan itu sejarah mencatat dan yang mempunyai yang namanya berlian permata itu raja-raja sampai sekarang pun orang biasa mana bisa udah satu harganya mahal ya. Harganya mahal. Tapi kita jangan nggak usah takut bahwa kita pun kalau mengerti insya Allah yang dianggap tadinya kita batu biasa ternyata kita ada ilmunya ya seperti saya alhamdulillah lah. Tadinya saya juga ini dari mimpi kan gitu ya. Dari mimpi bang? Nah, dari mimpi. Mimpi. Jadi seperti apa tuh? Mimpinya gini. Saya ada waktu dulu tuh nggak ngerti. Dikasih bupati, dikasih gubernur atau apa yang namanya cenderamata itu nggak ngerti bahwa orang-orang aja yang minta ini. Saya nggak ngerti bahwa batu tuh ada duitnya. Nah saya dikasih mimpi. Jadi Bapak SBY itu waktu mau jadi presiden. Datang ke sini sama kakek-kakek. Dia ikut sholat. Setelah sholat itu dia berkata bahwa itu batu ada duitnya. Saya berpikir kok batu ada duitnya ya. Saya buka, saya pelajari yang namanya sejarah batuan, harga yang gimana ini. Saya pelajari semua itu. Ternyata luar biasa. Di Google juga kan dikatakan bahwa batu-batu termahal di dunia ya ternyata diamond. Seperti batu-batu yang ada di saya ini. Kalau secara logika, wah nggak mungkin lah. Orang untuk mendapatkan batu aja, itu ribuan orang meninggal ya. Ratusan meter, ribuan meter dia mencari ya ke dalam bumi. Atau gimana. Itu logikanya ya, logika. Atau orang menggali kayak misalnya dari Rusia ya. Ada jamrut Rusia, terus ada jamrut Brazil, ada jamrut itu sampai dia gali itu ribuan meter kan gitu ya. Kolombia gitu ya. Negara Kolombia itu jamrutnya paling luar biasa ya. Mahal harganya. Padahal jamrut itu sendiri sebetulnya disebut batu cacat. Ya, kenapa batu cacat? Karena dia selalu ada pecah kan gitu ya. Tapi karena keindahan hijaunya itu, energi hijaunya itu yang emang luar biasa. Apalagi yang namanya dulu dari dulu ya. Yang namanya ruby. Ruby ini luar biasa. Dia bisa mengalahkan yang namanya ini Alexandrite Chrysoberyl. Ini pernah dipakai Raja Alexander, makanya disebutnya Alexandrite Chrysoberyl dan dia bisa berubah dari ungu ke merah. Dari merah ke hijau ada gitu ya. Dan ini sulit. Dia didapat dari Rusia. Dia bisa menguasai benua Eropa sampai benua Asia. Kalahnya dengan ini. Sejarah mencatat. Dengan ruby. Sejarah mencatat. Maksudnya kalah seperti apa, Pak? Jadi gini, kalau Raja Alexander, dia kalau mau berperang pasti dipakai. Diciumnya. Oh gitu. Dia menang terus. Nah begitu ke Asia, dia pakai.
tembus dengan raja yang pakai rubi. Nah, seperti makanya di Asia itu dari zaman Nabi, perang Islam itu nggak pernah kalah. Ya. Ya. Ternyata apa? Dia waktu mau perang itu pasti ditelannya rubi itu. Ditelan. Ditelan gitu ya. Ditelan baru perang. Nggak ada pernah kalah. Sejarah mencatat perang Islam tuh nggak ada pernah kalah. Ternyata diintip dari orang-orang luar Islam. Wah, ternyata itu. Rahasianya. Dia makan. Sehingga lama-lama dia colong. Si permatanya itu dicolong. Tapi sang pencipta tidak mengizinkan ya. Iya, iya. Nah, diangkatnya. Makanya sejarah mencatat 1000 tahun itu permata tidak diturunkan ke bumi. Gitu. Jadi dulu juga Alexander ini begitu pakai ini tembusnya dengan rubi. Dia waktu perang tembus dihantam itu dengan yang raja memakai rubi. Makanya orang Islam ya kalau para nabi juga begitu. Jadi batu-batu permata ini sangat luar biasa ya, Pak ya? Betul. Energinya gitu ya. Nah, itulah. Intinya kan ada karena begitu ini sama raja pasti ada sesuatunya nih batu itu ada energi ya. Betul. Soalnya kita gini aja, kalau logika dari warna aja ya. Warna merah, rubi kan merah ya. Ya. Merah itu melambangkan adalah darah. Darah kan kita, keberanian. Merah itu kan melambangkan keberanian. Ya. Darah. Makanya begitu orang karena yakin ya. Yakin itu datangnya dari Sang Pencipta. Yakin dengan batu ini, sehingga dia kuat kan gitu ya. Itu sebetulnya intinya yakin. Cuman kita untuk mendapatkan keyakinan ya itulah ada jembatannya gitu ya. Nah, jembatannya ya seperti istilahnya. Ianya, ya. Itu cukang lantaran kalau orang Indonesia orang Sunda bilang mah ya gitu. Lantaran. Nah, itu perantara gitu ya. Maaf, Gitu. Pak, saya potong ya, Pak ya. Ya. Ini kan mengenai batu, kita membahas mengenai batu yang Betul. energi, yang Betul. dibilang batu dari surga, dari inti bumi dan Betul. sebagainya. Pasti ini adalah kita akan merujuk ke batu yang sangat terkenal, Iya. ya, yaitu adalah batu Hajar Aswad yang ada di Ka'bah. Ka'bah. Betul. Itu seperti ada hubungannya tidak itu? Jelas itu. Dulu itu yang namanya Hajar Aswad itu ditemukan itu sama Nabi Ibrahim gitu kan. Itu emang dari surga dikirim. Dan Nabi Ibrahim kekurangan itu yang namanya ya dia dikasih wahyu lah dari Allah bahwa bakal ada. Jadi ditempelkannya itu dulunya itu putih. Yang namanya Hajar Aswad itu putih. Ya itu jelas lah kalau logika kita ya kalau namanya batu dari surga ya intan permata ya. Yang jelas kan itu ya. Boleh dicoba. Itu intan permata. Begitu Nabi Ismail bawa dan diinikan ke itu ya ditempel di sana. Kenapa dia jadi hitam? Itu sejarah mencatat dia itu menghisap dosa-dosa manusia makanya dikeliling itu dan Ka'bah itu adalah poros bumi. Ya. Selama orang masih mau berputar di situ, bumi ini tetap berputar. Nah, begitu tidak ada yang berputar, bumi ini melenceng. Yang disebut kiamat ya itu. Ya, itu sejarah. Ya kita bisa buktikan pasti terbukti. Asal yakin dengan Sang Pencipta kan gitu. Dan batu Hajar Aswad itu pernah juga dicolong gitu. Dengan raja-raja ya seperti dulu Raja Abroha itu dia pakai cincinnya ini. Dia dari gading gajah, makanya disebut Raja Abroha itu emang pasukan gajah dan emang dia raja yang mempunyai gajah-gajah kan gitu ya. Untuk itu. Nah, itu pernah dicolong, tapi orang yang nyolong itu juga gila dan gatal-gatal. Makanya dikembalikannya lagi. Dan yang asli itu tetap terjaga dengan Sang Pencipta. Diangkatlah, yang aslinya itu diangkat ke langit dan dikembalikan. Nah itu sejarah mencatat ya. Bahwa emang energinya luar biasa kan gitu ya. Sangat luar biasa. Nah, dimuliakan sama Allah itu kan gitu. Itu logikanya lah. Ya bukan kita harus percaya ke batu. Nah, tapi Allah kalau udah berkehendak, batu aja bisa dimuliakan dan bisa dia energinya luar biasa gitu. Padahal tidak bisa apa-apa. Tapi kita nggak ngerti bahwa batu pun dikir dengan Sang Pencipta. Nah, tidak sombong, masa kita ya. Nah,
mau sombong. Apa yang mau disombongkan dari manusia? Nggak ada. Itu. Betul. Ini batu apa aja sih, Bah, yang merah, Bah? Seperti ini. Ini di dunia ini kecil-kecil yang namanya red beryl ya. Kita punya yang besar luar biasa ini. Kalau logika kita dari mana dapatkan gitu ya. Setelah kita mungkin dianggap orang ini biasa. Ya karena kita ilmuwan kita pelajari bahwa ini kandungannya adalah ada karbon, cuman lebih banyaknya ini karbonnya hanya 30%. 70%-nya ini kandungannya berilium kan gitu. Nah, makanya ini masuknya ke jamrut. Karena jamrut itu dia berilium ya. Kandungannya berilium. Ya, itu makanya disebut red beryl ya. Oh, ini besar sekali ukurannya big size ya gitu. Ya, ini 1.500 karat. Sangat susah. Iya, betul. Nah, Ini batu yang pernah digunakan raja lagi selain yang tadi? Ini kan seperti ini dipakai di mahkotanya Ratu Bilqis, jadeite. Nah, Batu apa, Pak? jadeite. Nah, sekarang kalau di Google itu batu terlangka dan termahal di dunia ya, sampai 1 karatnya itu 3,1 triliun ya. Itu kata Google, saya juga nggak ngerti ya. Tapi yang jelas yang disebut jadeite itu aslinya itu emang batu langka. Dia tuh kalau yang saya tahu itu dari inti dari giok, beda dengan giok. Dia mempunyai kekerasan 7 ke atas gitu. Ada yang 8, ada yang 9 kan gitu. Dia karena termasuk permata. Dia kandungannya, unsurnya itu silikat ya. Kompleks aluminium silikat dan dia mempunyai berat jenis 3,2 sampai 3,5. Jadi beda sekali dengan giok. Kalau giok itu 2,8, 2,9 sampai 3,2 lah. 3,1 kan itu ya berat jenisnya. Jadi sangat beda. Walaupun hijau, kandungan dengan kekerasannya beda. Jadeite itu beda. Jadit ya. Bang, saya potong, Bang. Siap. Abah itu mendapatkan batu-batu yang luar biasa ini dari mana, Bah, mendapatkan? Ya sebetulnya dengan cara apa, meditasi iya. apa gitu. Yang jelas kan kita juga ada dikasih istilahnya kertek ya. Walaupun itu datangnya entah lewat orang itu atau malaikat atau apa yang nggak ngerti. Yang jelas kalau ada kertek di sini pasti saya jalan. Itu dapat batu. Dapat batu. Padahal hanya biasa aja. Dianggap orang biasa aja kalau kayak di Ijan gitu ya. Kayak di ITC gitu. Orang kan menganggap ini batu yang biasa-biasa aja karena keilmuannya. Banyak orang mengaku hebat, ya jago batu, ternyata dia tuh hanya ya sok tahu. Banyaknya seperti itu. Nah itu makanya kita ke pemirsa. Barangkali di jalan-jalan itu yang di emper-emper toko itu yang kita anggap itu batu-batu biasa ternyata luar biasa. Kenapa? Karena kita ilmunya gitu. Kita punya kekerasan. Padahal hanya alatnya sederhana aja untuk mengetahui bahwa batu itu luar biasa dan tidak biasa kan gitu ya. Yang biasa dengan yang luar biasa. Batu mahal dan batu murah itu ilmunya itu hanya enteng aja sebetulnya. Nah kita di episode berikutnya kita akan mengetahui bahwa batu ini cara mengetahui batu yang mahal dengan batu yang murah, batu yang ini. Terus kalau mengenai energinya, kalau energinya ntar biasanya ya orang-orang yang dikasih kelebihan lah, seperti kiai atau ustaz atau misalnya paranormal ya, atau orang-orang itu urusannya di luar akal kita lah. Oke. Teman-teman YouTube dari Bandung, khususnya para penyuka batu, pencinta batu, hobi batu atau kolektor batu ya. Jadi jangan kata orang ini batu ruby, ini batu sapir, sementara itu kan pengalamannya atau pengetahuannya tidak mencukupi ya. Betul. Mungkin teman-teman YouTube dari Bandung ingin bersilaturahmi ke rumah Abah, diperkenankan, Bah. Oh siap. Nanti ada kontak person kami di bawah sini. Nanti akan kami arahkan ke rumah Abah. Beliau ini baik, beliau ini bisa ngasih ilmu tentang batu. Karena kenapa beliau ini disebut ahli batu? Udah beritanya sudah ada di mana-mana gitu kan, kalau beliau itu diundang ke sana ke sini ya. Alhamdulillah. Biasanya udah di geologi udah jelaskan gitu, keilmuan batu juga udah
Lumayan sangat Alhamdulillah. dalam sekali ya. Alhamdulillah. Makanya teman-teman YouTube Radio Bandung atau penyuka batu ya, tadi yang dibilang kata Abah, mungkin yang di emperan, yang di jalanan mungkin terlihat biasa. Kalau tahu ilmunya, Betul. bahwa batu itu ada yang luar biasa. Betul. Nah, makanya ayo ke sini ke tempat Abah. Di sini banyak, kita Abah seneng kok sharing. Tuh lihat aja batunya juga banyak, batu-batu luar biasa lagi ya. Iya, permata semua ini Permata kita. semua. Ini bukan akik, Bang. Bukan Oh, bukan kita. akik, coy. Permata. Permata, coy. Ya. Bah, saya dikasih Supir. nggak, Pasti. Bah? Pasti. Ada bagiannya karena batu itu itu hebatnya, Mbak. Karena gini kita ya, modal utama ya sebelum kita ke pemeriksaan ke apa. Nah, ini hati bersih. Oh, hati bersih. Itu. Nah, begitu kita apalagi dengan keilmuan ya. Ya. Nah, minimal itu hati ya akan ditarik. Kalau batu itu menarik, nah itulah. Makanya yang utama itu adalah. Nah, inilah hati bersih itu. Hati harus bersih. Hati bersih. Ntar batu itu. Kata orang biarin aja. Yang penting kan kita. Betul. Orang mau pakai kita. Betul. Harga berapapun kalau kita suka nggak ada masalah. Ya. Yang paling penting Abah mungkin tadi mau titip pesan, jangan percaya sama batunya. Ya, betul. Ya kan? Itu musyrik. Itu musyrik, ya kan? Ya. Tapi batu ini adalah sebagai media Medan. sebetulnya. Betul. Cukang lantaran lah istilahnya mah. Untuk memberi kita keyakinan dengan Sang Pencipta gitu ya. Bahwa kita yakin gitu ya. Sang Pencipta itu kalau udah berkehendak, itu tidak ada yang tidak mungkin kan gitu. Ada pesan lagi yang mau disampaikan ke penonton YouTube Radio Bandung, Bang? Ya itu aja lah untuk pesan terakhirnya. Makanya kita jangan kadang-kadang kita anggap sepele ya gitu. Ya ini. Nah itu enggak. Intinya itu satu, yakin. Yakin dengan Sang Pencipta. Bahwa apa yang diciptakannya itu bermanfaat. Kan gitu ya. Jadi kalau kita jelas ya ada keterangannya. Ku angkat derajatmu dengan ilmunya. Makanya kalau mau segala sesuatu ya diilmuin. Mau ilmu batu ya ilmuin. Kalau ilmu negara ya ilmuin. Ya sehingga dia jadi presiden, jadi menteri, jadi jenderal. Karena dia diilmuin gitu. Sekolah, dia ya berjenjang kasih. Nah begitu pun batu. Batu tuh kalau kita ngerti ya baru ada manfaat. Seperti kita motor. Kalau kita nggak ngerti motor mana bisa nabrak, bisa apa. Jadi celaka ya kan gitu. Tapi begitu kita mengerti dan menguasai. Dan jangan setengah-setengah itu. Nah itu harus benar-benar tuntas kan gitu. Jadi dalam bidang apapun ya haruslah dipelajari benar-benar. Jelaskan keterangannya. Ku angkat derajatmu dengan ilmunya. Jadi diangkat sama lo itu ya ilmunya dipakai kan. Itulah kita nih. pesan dari Abah sangat Ya. luar biasa sekali ya. Ya. Pemirsa YouTube Radio Bandung, beliau sangat luar biasa, pengalamannya sudah jauh. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga Abah ya sudah menerima kami Siap. di sini tim YouTube Radio Bandung. Kami sangat berkesan sekali atas pengalaman Abah dan kami juga menambah ilmu juga terutama juga untuk pemirsa. Untuk episode kali ini itulah mungkin tayangan yang bisa kami persembahkan untuk teman-teman YouTube Radio Bandung. Nah untuk pengen ketemu sama Abah, pengen sharing-sharing tentang perihal batunya, boleh kontak kami di sini. Kontak person nanti akan kami arahkan. Siap. Ya untuk episode selanjutnya nanti akan kita bahas lagi. Jangan Ya. kemana-mana. Nanti episode selanjutnya ada Jadi Abah akan mentester. menerangkan karena cara kita mengetahui bahwa batu ini berharga atau tidak, mahal atau murahnya kan gitu. Dan juga ada batu yang termahal ya, Bah? Wah, itu ya betul. Hah? Karena ada di Google itu batu termahal dan terlangka di dunia. Oke, stop, Bah. Nanti Oke. itu akan episode selanjutnya. Siap. Nah, untuk pemirsa YouTube Radio Bandung, ikutin kami terus, tayangan-tayangan kami terus, tayangan-tayangan yang benar-benar di luar nalar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan gambar lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.